أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رحمنا ورحمكم الله جميعا. Sidang Jumat yang saya cintai, sebagaimana disebutkan dalam kaidah inna fit tarikh ibratan wa 'idhatan, sesungguhnya dalam sejarah itu ada nasihat, ada sejarah yang perlu kita kupas,
ada pelajaran yang perlu kita bahas untuk kita kembali tahu ke dalam sejarah, sehingga sejarah keburukan tidak berulang di zaman kita. Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada, bahwasanya Islam itu muncul dalam kondisi asing dan nanti pada akhir zaman Islam akan kembali asing. Rahimanallah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kita sekarang di zaman yang kita termasuk orang yang asing. Walaupun umat Islam jumlahnya banyak, sebagaimana disebutkan kal ghutha fil bahr, seperti buih di atas lautan, banyak, tetapi banyak di antara kita atau saudara kita yang meninggalkan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang Rasulullah larang, apa yang Rasulullah sampaikan, mereka anggap di zaman kita sebagai ajaran yang baru. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaknat satu dosa yang sekali laknat Nabi sebanyak-banyak melaknat dosa ini yang tidak pernah dilaknat pada dosa yang lainnya lebih banyak daripada dosa yang satu ini, yaitu dosa yang dilakukan oleh kaumnya Lut. Nabi SAW melaknat 3 kali. Tidak ada dosa yang dilaknat 3 kali kecuali dosa ini. Kata Rasulullah SAW, la'anallahu man amila amala qaumi Lutin, la'anallahu man amila amala qaumi Lutin, la'anallahu man amila amala qaumi Lutin. Terlaknatlah orang-orang yang melakukan amalan perbuatan kaum Lut, terlaknatlah orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, terlaknatlah orang-orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Rahimakumullah. Di zaman sekarang LGBT, Masya Allah, sebagian diresmikan di beberapa negara. Bahkan sebagian mereka meramaikan, bahkan mereka mendukung. Subhanallah, tidak jauh dari momen-momen yang terjadi barusan. SCBD yang kita rasakan sudah terjadi sebagai panggung dari LGBT, lesbian, kemudian gay, kemudian biseksual dan transgender sudah marak. Bahkan mereka diramaikan melalui media maya. Bahkan mereka sudah mengibarkan bendera dengan bendera pelangi mereka, menunjukkan bahwasanya mereka sudah punya kekuatan. Rahimakumullah. Sejarah akan berulang di kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Makanya bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada, bahwasanya Islam itu muncul dalam keadaan asing dan Islam nanti akan kembali asing. Di zaman kita Islam sudah kembali asing karena sebagian umat Islam menganggap itu legal, sebagian umat Islam menganggap itu adalah budaya yang perlu dilestarikan. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah ancaman yang keras, adalah peringatan yang keras bagi mereka yang akil, bagi mereka yang punya akal untuk mengingatkan saudaranya. Nabi telah mewasiatkan melalui lisannya Abu Bakar As-Siddiq dalam riwayat Abu Daud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ma min qaumin ya'malu fihim al-ma'asi wa yastati'una an yughayyiru wa lam yughayyiru illa yushiku an ya'ummahumullahu minhum bil 'iqab. Barang siapa ada satu kaum yang mereka melakukan perbuatan maksiat dan kaum yang lainnya mampu untuk menghentikannya, tetapi mereka tidak berusaha untuk menghentikan maksiat tersebut dari kaum tersebut, ketahuilah Allah akan meratakan kaum tersebut dengan siksaan. Allah tidak akan pilih-pilih, wahai hamba-hamba Allah. Allah akan meratakan siksaan jika kita membiarkan mereka, kaum seperti mereka, dilestarikan, dibudidayakan. Allah akan meratakan. Allah tidak akan pilih kaum wanitanya saja. Allah tidak akan pilih mereka yang LGBT, mereka yang melakukan LGBT. Allah tidak akan pilih mereka yang terkena adalah orang-orang salehnya atau orang taatnya, tuanya ataupun mudanya. Allah akan ratakan, termasuk hewan-hewannya. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Tentunya ini peringatan keras yang dibawa Nabi SAW. Harusnya kita viralkan, harusnya kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak kita. Rahimana wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dalam syariat ini, dalam risalah ini, bahwasanya perbuatan kaum Lut
perbuatan liwat dibagi menjadi dua, liwat as-sughra dan liwat al-kubra. Perbuatan kaum Lut yang dikatakan perbuatan liwat as-sughra yaitu perbuatan tatkala seorang suami mendatangi dubur istrinya, permisi akramakumullah. Ini termasuk perbuatan liwat as-sughra, perbuatan kaum Lut as-sughra. Walaupun istrinya sendiri halal, tetapi suami mendatangi istrinya dari lubang duburnya, maka ini termasuk perbuatan Lut atau liwat as-sughra. Padahal ini menyelisih fitrah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, telah mengingatkan kepada kita bahwasanya nisaukum harthukum fa'tu harthakum haitsu syi'tum, bahwasanya wanita atau istri-istri Anda adalah ladang bagi Anda, maka datangilah ladang Anda dari manapun Anda menginginkan, tapi bukan dari lubang duburnya atau dari lubang kubulnya, dari kemaluannya, tapi dalam keadaan haid dan nifas. Dua hal ini dilarang untuk kaum pria mendatangi pasangan hidupnya walaupun halal. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, la'anallahu man fa'ala qaumil Lut, man amila qaumil Lut, termasuk liwat sughra. Terlaknatlah orang yang melakukan yaitu perbuatan liwat as-sughra, juga dilaknat oleh Nabi SAW. Adapun yang demikian untuk mereka yang lesbi, mereka yang gay juga demikian. Mereka bahkan termasuk dalam laknat, 3 kali laknat oleh Nabi SAW. Kaum gay adalah mereka yang termasuk kaum liwat al-kubra, kaum liwat al-kubra. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam firman-Nya, kadzabat qaum Lutin al-mursalin. Mereka kaum Lut telah mendustakan yaitu para rasul, telah mendustakan para rasul. Di saat itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut yang mereka sezaman, yang Nabi Lut adalah putra dari saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengamanahkan Nabi Lut untuk dia tinggal atau dikirim di negeri Sodom, dan Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak ke negeri Syam. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh 3 malaikat, Sayyidul Malaikah, mereka adalah termasuk pemimpin para malaikat, di antaranya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kabar gembira, memberikan juga kabar gembira kepada istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia termasuk Abul Anbiya, bapaknya para nabi, memberikan kabar gembira di antaranya dengan kedatangan putranya yaitu calon anaknya Ismail. Begitu pula akan dikabarkan Ishak, juga cucunya Yakub. Dan ini rahmanakumullah kabar gembira bagi istrinya. Kabar gembira yang pertama bagi Nabi Ibrahim dan istrinya. Dan kabar gembira berikutnya bahwasanya 3 tamu ini akan mendatangkan atau dikirim oleh Allah untuk menyiksa, untuk menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kemudian rahmanakumullah jami'an, beranjaklah 3 tamu Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak kepada Nabi Lut alaihissalam, dan mereka menyamar sebagai laki-laki muda yang tampan, 3 laki-laki muda yang tampan, yang kebiasaan kaum Lut, kaum Sodom saking rusaknya, yang tidak pernah dilakukan kaum-kaum yang sebelumnya, bahkan hewan pun tidak melakukannya. Kemudian 3 tamu ini yang mereka adalah malaikat menyamar sebagai 3 laki-laki yang tampan, dan istrinya Nabi Lut alaihissalam kufur kepada Nabi Lut, kufur atas syariat yang dibawa Nabi Lut, dan dia mengkabarkan bahwasanya telah datang 3 tamu yang tampan yang disembunyikan oleh Nabi Lut alaihissalam. Dan demikian keadaan Nabi Lut, setiap ada tamu laki-laki selalu menutup pintunya rapat-rapat agar mereka tidak diganggu oleh kaumnya, kaum yang sangat zalim. Kemudian rahmanakumullah jami'an, Nabi Lut alaihissalam setelah istrinya makar, setelah istrinya memberikan kabar bahwasanya ada 3 tamu yang tampan, kemudian mereka kaumnya mendatangi Nabi Lut alaihissalam agar tamunya dikeluarkan dan tidak disembunyikan. Dan kemudian Nabi Lut alaihissalam mewasiatkan kepada mereka bahwasanya sesungguhnya kalian punya wanita-wanita kampung, punya istri-istri, justru mereka lah yang harus dinikahi, bukan dari kaum laki-laki. Kemudian Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3 malaikat tadi berkata kepada Nabi Lut bahwasanya kami adalah malaikat,
kami dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengepakkan satu sayapnya, sehingga disebutkan dalam riwayat yang sahih, semua manusia yang waktu itu sedang berkeliling di rumah Nabi Lut alaihissalam, akhirnya Allah jadikan mata-mata mereka buta. Sebagian disebutkan dalam riwayat keluar dari kelopak mata mereka 2 mata mereka. Mereka pulang membawa mata mereka. Ini azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat memerintah Nabi Lut alaihissalam setelah sholat isya agar pergi dari negeri Sodom tersebut, karena siksa Allah akan datang. Dan biasanya rahimakumullah, azab Allah datang ketika kita dalam keadaan lalai. Azab Allah datang ketika menjelang fajar. Azab Allah datang ketika sedang tidur terlelap. Kemudian saat itu, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Rahimakumullah, disebutkan bahwasanya ketika datang perintah kami, ketika telah datang perintah kami, kami jadikan 'alaiha safilaha, kami jadikan bumi negeri Sodom tersebut di bawah, yang di bawah ada di atas, yang atas ada di bawah, dibalik, diangkat. Disebutkan dalam riwayat, diangkat oleh malaikat Jibril dengan satu helai dari bulu sayapnya. Malaikat Jibril yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari mempunyai 600 sayap. Satu helai saja dari bulu sayapnya ditancapkan untuk mengangkat negeri Sodom, sampai negeri Sodom tersebut di atas sampai langit dunia, dibawa ke langit dunia, dibalik, yang di bawah jadi di atas, yang di atas menjadi di bawah. Wa amtarna 'alaihim matara, setelah ditimpakan ke bumi, kami turunkan hujan. Kami turunkan hujan min sijilin mangdud. Kami turunkan hujan, kemudian yang mana hujan itu dari batu, yang batu ini tertulis nama-nama mereka, siapa akan mengenai kepala-kepala mereka, dan kemudian batu ini menimpa mereka, dihujani dengan air. Sampai sekarang daerah tersebut menjadi danau yang hitam, danau yang tidak ditempati hewan sedikit pun, danau yang sangat bau, yang kita diharamkan untuk berwisata di tempat tersebut. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah siksa Allah Subhanahu wa taala di muka bumi bagi mereka tokoh-tokoh LGBT, bagi mereka tokoh besar, bagi mereka yang memunculkan LGBT. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Ketika Nabi Lut mengingatkan kepada mereka, kemudian mereka mengatakan, id qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun, ketika berkata kepada mereka kaumnya Lut, Nabi Lut berkata, ala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak mendatangi perintah Allah dan menjauhi larangannya? Kemudian Nabi Lut berkata, inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku bagi kalian adalah seorang rasul yang amanah, rasul yang bisa menjaga amanah. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan takwalah kepada Allah. Wa ma asalukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin, sesungguhnya dakwah yang aku sampaikan, aku tidaklah minta pahala, aku tidaklah minta gaji, aku tidaklah minta balasan, kecuali balasan ada di sisi Allah. Aku mengingatkan kalian, wahai kaum Lut, wahai kaumku, adalah ikhlas karena Allah, bukan karena pahala, bukan karena uang, bukan karena ingin ganjaran tertentu. Atatuna dzukrana minal alamin, apakah kalian mendatangi kaum lelaki dari alam semesta ini, padahal kaum wanita sangat banyak. Dan mereka akhirnya sebagaimana disebutkan, mereka sama sekali tidak punya nafsu dengan wanita, dan nafsu yang muncul pada mereka hanyalah nafsu kepada kaum laki-laki. Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, dan mereka meninggalkan dari pasangan mereka yang Allah ciptakan kepada mereka wanita-wanita. Bal antum qaumun adun, kata Nabi Lut, bahkan kalian adalah termasuk kaum yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Kemudian apa balasan kaumnya Lut? Apa balasan mereka? Mereka berkata, ya Lut, seandainya kamu tidak menyelesaikan dari ucapanmu ini, seandainya kamu tidak menghentikan dakwahmu ini, kami sungguh akan mengeluarkan kamu dari negeri Sodom. Ini imbalan jika mereka menegakkan amar
amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, mereka akan dituduh sebagai orang-orang yang keras, mereka akan dituduh sebagai orang-orang yang radikal, mereka akan dituduh orang-orang yang tidak peduli dengan budaya, mereka akan dituduh dengan orang yang menyelisih Nusantara. Padahal ini syariat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala inni li'amalikum minal qalin. Kemudian Nabi Lut membantah, sesungguhnya aku terhadap amalan kalian, aku adalah orang yang benci terhadap keamalan kalian. Demikian mengingkari dengan hati, mengingkari dengan lisan, mengingkari dengan tangan. Kemudian Nabi Lut berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'lamun. Ya Allah, bebaskan aku ya Allah, bebaskan aku ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku dari perbuatan mereka ya Rabbal Alamin. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Kemudian Allah bebaskan mereka, orang yang beriman, yang mengimani dengan apa yang dibawa Nabi Lut dari keluarganya, dan mereka orang sekitar Nabi Lut dari kaumnya, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan. Illa ajuzan fil ghabirin, kecuali istrinya yang murka, istrinya yang kafir, yang tidak menerima syariat yang dibawa Nabi Lut alaihissalam. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullah li dhanbi wa li sa'iril muslimin walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد رحمكم الله. Wahai orang tua, di mana posisi Anda wahai orang tua? Wahai mereka kaum muslimin yang bisa menegakkan amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, di mana kita ketika mereka memviralkan perbuatan mereka, rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah tugas kita, bukan hanya tugas menteri agama, bukan hanya tugas para dai, tapi tugas masing-masing kita. Tugas masing-masing kita sebagai orang tua untuk mengingatkan anak-anak kita, di mana mereka tidak faham wudu, di mana mereka tidak faham salat, di mana mereka tidak faham dengan rukun Islam, syariat Islam. Wallah miskin, mereka sangat perlu dikasihani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Farahimani wa rahimakumullah, perbuatan kaum Lut adalah perbuatan yang menyelisih fitrah, perbuatan yang menyelisih akal. Di antaranya perbuatan yang menyelisih akal, sesungguhnya untuk mereka mendatangi seperti kaum lelaki mendatangi dari lubang dubur mereka, atau laki-laki mendatangi lubang dubur istrinya, ini juga menyelisih fitrah. Rahimahumullah, perlu disadari, innallaha la yastahi minal haq. Demikian dalam firman-Nya, Allah tidak malu untuk menyampaikan al-haq. Demikian pula Nabi SAW juga bersabda, innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu untuk menyampaikan al-haq. Wala ya'ti rajulu nisaa fi adbarihin. Janganlah kaum lelaki mendatangi para istrinya dari lubang duburnya. Syariat Islam tidak malu-malu. Ini bukanlah hadis yang menyampaikan perkara porno, tetapi hadis yang disampaikan Nabi SAW. Juga firman mengingatkan, karena kalau mereka tidak diedukasi, mereka akan terjatuh dalam kemaksiatan. Rahimahumullah, perlu difahami, lubang dubur bukanlah alat vital wanita. Alat vital wanita ketika melahirkan maka bisa membesar sampai 200%. Sedangkan lubang dubur kalau didatangi maka mereka tidaklah elastis sebagaimana alat vital wanita. Ini yang pertama. Yang kedua, lubang dubur bukanlah tempat yang bersih, tapi tempat kotoran-kotoran najis, dan Islam menafikan yang demikian. Ketiga, ketika manusia mendatangi lubang dubur baik kepada istrinya ataupun sesama lelaki, maka fitrahnya akan terbalik menjadi fitrah yang khabitha, fitrah yang jelek. Ketika seseorang manusia mendatangi hewan, lubang dubur hewan saja, maka ditegakkan sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, hewan tersebut harus disembelih karena hewan tersebut akan mengalami gangguan akal, akan mengalami gangguan psikis. Bagaimana dengan manusia? Mereka orang yang dewasa, mereka sebagai predator mencari anak kecil untuk dijadikan mangsa. Ketahuilah, ini sungguh dosa besar, merusak fisik dan psikis anak kecil, dan kemudian siksa Allah bagi mereka yang disiapkan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, syarah Sahih Imam Bukhari, bahwasanya perbuatan
lesbi, perbuatan gay, mereka dosanya lebih besar daripada dosa zina. Di dunia juga mereka pantas untuk dirajam. Di akhirat bahkan siksa mereka lebih berat daripada siksa orang yang berzina, yang lebih besar daripada perbuatan zina, yaitu perbuatan kaum Lut. Rahimahumullah. Maka ini peringatan bagi kita semua, peringatan bagi kita semua untuk menegakkan amar ma'ruf wa nahi anil munkar, peringatan bagi kita semua untuk kita mendidik anak kita akan bahayanya hal-hal tersebut. Terkadang media maya layaknya hutan belantara bagi anak-anak kita, mereka menjadi tarbiyah. Bayangkan ketika anak kita, ketika janin dididik atau janin dibesarkan oleh ibu, ketika sudah besar dibesarkan oleh medsos, dibesarkan oleh gadget, rahimahumullah, maka ini racun yang akan meracuni anak-anak kita, generasi kita. Maka kewajiban bagi kita untuk mendidik mereka, kewajiban bagi kita yang akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai mas'ul, sebagai penanggung jawab, rahimahumullah. Semoga Allah angkat bala, semoga Allah angkat musibah dari musibah yang dari perbuatan maksiat LGBT atau musibah yang terjadi pada anak-anak kita. Semoga Allah cegah, Allah jauhkan kita dari azab Allah yang pedih dari perbuatan kaumnya Lut alaihissalam. Semoga Allah jadikan umat Islam, Allah jadikan umat Islam di zaman kita sebagai generasi yang baik. Semoga Allah juga berikan petunjuk kepada para pemimpin kita dengan sebaik-baik petunjuk. Semoga Allah hancurkan orang-orang yang punya makar di negeri ini ya Rabbal Alamin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru li dhanbi wa li sa'iril muslimin walhamdulillah wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fa aqimus shalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
ويهش بها على غنمه ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام